Perkenalkan, nama saya Deswita Mary Kristina Mudi dengan NIM 7115 4012 2070. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan esensial bayi baru lahir. Neonatal esensial. Perawatan neonatal esensial adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan esensial pada neonatal adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir yang bertujuan untuk mengetahui kelainan pada bayi sedini mungkin. Perawatan neonatal esensial pada saat lahir. Kewaspadaan umum sebelum menangani bayi baru lahir. Pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi tersebut. Yang pertama, persiapan dini, kedua persiapan alat, ketiga persiapan tempat. Penilaian awal pada bayi baru lahir. Dilakukan penilaian awal dengan menjawab 4 pertanyaan sebelum bayi lahir. Yang pertama, apakah kehamilan cukup bulan? Yang kedua, apakah air ketuban jernih tidak bercampur mekonium setelah baksilabich? Yang ketiga, apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak megap-megap? Yang keempat, apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif? Perawatan segera bayi baru lahir. Pencegahan infeksi, melakukan penilaian dan inisiasi pemalasan spontan, menjaga bayi tetap hangat, perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini atau IMD, pencegahan infeksi mata, pemberian vitamin K, pemberian imunisasi, pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pencegahan infeksi, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan bayi, pakai sarung tangan bersih saat menasional yang belum dimandikan. Pastikan semua peralatan telah didisinfeksi, tingkat tinggi atau steril. Jika menggunakan bola karet untuk menghisap lendir, gunakan yang bersih dan baru. Pastikan bahwa benda-benda lain yang akan bersentuhan dengan bayi dalam keadaan bersih. Pencegahan kehilangan napas. Mekanisme kehilangan panas bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuhnya melalui cara-cara berikut. Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguasaan cairan ke tubuh pada permukaan tubuh bayi sendiri. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Mencegah kehilangan panas, ruang bersalin yang hangat. Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Letakkan bayi di dada atau perut bugar. Ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Inisiasi menyusui dini. Gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan panas. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Lakukan penimbangan setelah 1 jam kontak kulit ibu ke kulit bayi dan bayi selesai menyusu. Rawat gabung, resusitasi dalam lingkungan yang hangat, transportasi hangat. Bayi yang perlu dirujuk harus dijaga agar tetap sama selama dalam perjalanan pelatihan untuk petugas kesehatan dan konseling untuk keluarga. Pemotongan dan perawatan tali pusat. 1. Klem, potong dan ikat tali pusat 2 menit pasca bayi lahir. Penyuntikan oksitosin pada ibu dilakukan sebelum tali pusat dipotong. Kedua, lakukan penjepitan ke-1 tali pusat dengan klem logam DTT 3 cm dari dinding perut atau pangkat pusat bayi. 3. Pegang tali pusat di antara kedua klem tersebut. 1 tangan menjadi landasan tali pusat sambil melindungi bayi. Tangan lain memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut dengan menggunakan gunting DTT atau steril. 4. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpel kunci pada sisinya. 5. Lepaskan klien logam penjepit tali pusat dan memasukkan ke dalam larutan klorin 5%. Letakkan bayi tengkurap.
Inisiasi menyusui dini. Langkah inisiasi menyusui dini. Langkah pertama, lahirkan, lakukan penilaian pada bayi, keringkan. Langkah kedua, lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit 1 jam. Langkah ketiga, biarkan bayi mencari dan menemukan punting ibu dan mulai menyusui. Menunda semua prosedur lainnya hingga proses IMD selesai. Pencegahan infeksi mata. Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusui, sebaiknya 1 jam setelah lahir. Cara pemberian salep mata antibiotik: cuci tangan, gunakan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan. Jelaskan kepada keluarga apa yang akan dilakukan dan tujuan pemberian obat tersebut. Tarik kelopak mata bagian bawah ke arah bawah. Berikan salep mata dalam 1 garis lurus, mulai dari bagian mata bawah yang paling dekat dengan hidung menuju ke bagian luar mata atau tetes mata ujung tabung. Salep mata atau pipet tetes tidak boleh menyentuh mata bayi. Jangan menghapus salep dan mata bayi, dan anjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat-obat tersebut. Pemberian vitamin K1 dan imunisasi. Vitamin K1. Pemberian vitamin K pada bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi. Bayi baru lahir yang lahir normal dan cukup bulan, berikan vitamin K1 mg secara intramuskular di paha kiri lateral. Suntikan vitamin K1 dilakukan setelah proses IMD. Imunisasi. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu sampai bayi. Imunisasi hepatitis B diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1 pada saat bayi berumur 2 jam. Pemberian identitas. Semua bayi di fasilitas kesehatan harus segera mendapatkan tanda pengenal berupa gelang yang dikenakan pada bayi dan ibunya untuk menghindari tertukarnya bayi. Sebaiknya dilakukan segera setelah IMD. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan bayi baru lahir bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Waktu pemeriksaan bayi baru lahir: setelah lahir, saat bayi stabil sebelum jam, pada usia 6-48 jam. Kunjungan neonatal 1, pada usia 3-7 hari. Kunjungan neonatal 2, pada usia 8-28 hari. Kunjungan neonatal 3. Persiapan alat dan tempat, persiapan diri, persiapan keluarga, anamnesis, pemeriksaan fisik. Pemulangan bayi. Bayi yang lahir di fasilitas kesehatan seharusnya dipulangkan minimal 24 jam setelah lahir apabila selama pengawasan tidak dijumpai kelainan. Tanda bahaya yang perlu diperhatikan: tidak mau minum atau memuntahkan semua, atau kejang atau bergerak hanya jika dirangsang, atau napas cepat lebih dari sama dengan 60 kali per menit, atau napas lambat kurang dari 30 kali per menit, atau tarikan dinding dada dalam yang sangat kuat, atau merintih atau teraba demam, atau teraba dingin, atau nanah yang banyak di mata, atau pusar merah kemerahan ke dinding perut, atau diare atau tampak kuning pada telapak tangan dan kaki.